Bismillah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu DRA Wardasari MPD dari BGB Provinsi Jambi, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, dan Bapak Ibu Guru yang menjadi peserta diskusi pada hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mendiskusikan terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya selaku pengajar praktik dari Bapak Poni. Saya bernama Herlina SPD PDGR. Saya juga merupakan alumni guru penggerak angkatan 2 dan sekarang saya menjadi pengajar praktik angkatan 9. Hari ini Bapak Poni akan menyampaikan dan mengkomunikasikan serta akan mengajak diskusi terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah yang ada di sekolah ini. Di sini saya selaku pengajar praktik akan melihat dari awal sampai akhir, dan yang memimpin diskusi di sini adalah Pak Poni. Nanti saya akan melihat bagaimana jalannya diskusi, karena sebelumnya juga Pak Poni setelah mempelajari modul 1.2, 1.1 dan 1.3 di program guru penggerak yang berisi salah satunya adalah prakarsa perubahan baik untuk sekolah maupun diri sendiri sebagai calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mendengar dari sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, kemudian sambutan dari Ibu DRA Wardasari MPD dari pihak Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi. Selanjutnya saya berikan kepada Bapak Pasya untuk menyampaikan kedatangan dan penerimaan kami di sini. Terima kasih kepada Bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Ibu Dr. Wardasari MPD Balai Guru Penggerak. Dan saya hormati Ibu Herlina SPD MPD sebagai pengajar praktik, dan yang kita banggakan saudara kita Poni Saputra SPDGR sebagai calon guru penggerak, dan rekan-rekan medis guru yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan Allah SWT sehingga pada siang hari ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Pada dasarnya program guru penggerak ini merupakan program yang luar biasa saudaranya, karena mampu membangkitkan selera dan motivasi dalam peningkatan kompetensi sebagai guru. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini bisa mempengaruhi guru-guru yang lain untuk sama-sama bergerak dalam pendidikan, terutama dalam kepemimpinan pembelajaran gitu. Jadi memang di SMK 2 Jambi ini beliau adalah yang pertama, karena kan Bu Woro disebutkan pindahan, jadi dianggap Pak Poni adalah orang yang pertama yang mengikuti guru penggerak ini. Kita doakan beliau sehat walafiat, sukses selalu, dan kesehatan tetap dijaga Pak Poni. Kemudian selanjutnya kami ucapkan juga kepada Ibu Warda sudah hadir di SMK Negeri 2 Kota Jambi. Inilah kondisinya, meskipun di luar SMK 2 Jambi itu paling besar,
Nah, itulah keadaannya di sini karena memang SN kami beda dengan SMA lainnya. Kemudian juga kepada Ibu Herlina selaku pengajar praktik dan memang juga bimbingannya untuk saudara kita ini Pak Poni Saputra, mudah-mudahan beliau ini sampai ke titik akhir dan lulus sebagai guru penggerak. Ini itu yang bisa disampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan arahan kepada kami semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas penerimaan kami di sini dengan baik. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu DRA Wardasari MPD dari Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam semangat, salam bergerak ya. Salam. Pokoknya kita semuanya bergerak ya. Insya Allah. Walaupun di sini namanya SMK Pusat Kemudahan. PK. Pokoknya SMK bisa. Yang saya hafal itu Pak. Yang saya hormati Pak Asa atau Pak Sabtu tadi panjangnya. Tadinya mau pergi prasekolah, tadinya ingin sesuai dengan guru bilang beliau sibuk. Akhirnya ya kita diskusi yang kami lah. Terima kasih Mbak yang sudah ditemani Pak Poni dan kita semua. Selanjutnya saya hormati Bu Lina, PP Angkatan 9 yang juga kami sama-sama diamanahi PDIP sebenarnya. Jadi atau Kementerian Ristek Teknologi untuk mendampingi Pak Poni. Jadi yang saya hormati juga Pak Poni siap bergerak, siap begadang, siap bergerak. Siap semua. Siap semua. Terima kasih juga Bapak dan Ibu. Ayo ikuti Pak Poni bergerak gitu ya. Jadi terima kasih kepada semua pihak. Yang hari ini juga ini dalam rangka menguatkan kita semua sebenarnya ya. Jadi kalau tema hari ini terkait dengan arahnya ke visi misi ya Bu ya. Kalau bahasa lamanya itu review visi misi ya, pengelolaan sekolah ya. Nah ini ceritanya enaknya dengan kepala sekolah ya. Jadi Bapak saya sudah juga ya, sebelumnya berhenti ya Pak. Maunya di bawah persoalan ya Pak, sama aja ya. Jadi bagaimana kita menyusun visi-misi yang sesuai dengan, karena biasa Anda pakai ini juga ada apa-apa lah ya, yang sesuai dengan keadaan kebutuhan sekolah ini ya. Jadi kita menyusun visi-misi itu berdasarkan kondisi dan juga nanti kita mengarah ke visi misi yang di atasnya biasanya begitu. Cascading. Nah, jadi Kementerian Ristek dan Kemdikbudristek itu menurunkan ke dinas, nanti dinas juga menurunkan ke kita lagi, lalu kita menyusun juga. Dan juga disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan terbaru. Nah, itu yang akan kita diskusikan nanti ya, bagaimana Pak Poni dengan Bapak Ibu. Kalau saya namanya kan Monef itu melihat-lihat aja ya. Jadi bagaimana Bu Elina dengan Pak Poni dengan Pak kepala sekolah dan guru-guru itu berdiskusi. Ya silakan maksimalkan agar visi misi kita ini memang ada rasa sense of belonging. Apa tuh Pak? Sense of belonging. Rasa memiliki, belong itu memiliki ya, sense of belonging, dia bisa memiliki, oh itu itu, oh kita diusul dulu tuh ya. Jadi bagaimana tersusunnya visi misi sekolah ini, karena itu adalah impian Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu guru kepala sekolah, tentu saya juga beserta siswa mungkin menulis siswa bisa dibangun.
Dan begitu banyak masukan untuk penyusunan visi misi ini. Kalau zaman dulu Pak Pasal kan dokumen satu Ya. harus dihadiri oleh banyak stakeholders ya. Termasuk juga kalau zaman dulu itu masuk komite masyarakat, PRT, jadi memang banyak yang memikirkan visi misi ini tadi. Ya. Lalu akhirnya itu tadi merasa memiliki dan juga akan dengan sendirinya akan mendukung pelaksanaan visi misi itu atau pencapaian visi misi itu. Nah, sekali lagi mudah-mudahan jalan maksimal ya. Meskipun ini namanya pelatihan Pak Poni, tapi mudah-mudahan di realnya ketika ada beberapa sekolah silakan ya, konsep-konsep ini digunakan nanti dalam rapat atau dalam penyusunan program sekolah atau kalau ini visi-visi sekolah. Itu saja dan sepakat gabus, mari kita mulai dulu ya. Terhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas arahannya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita mau menyampaikan diskusi, yaitu mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Dalam diskusi kali ini, yang pertama kita akan pengantar tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan terakhir penutup. Bapak Ibu, di sini Bapak Poni selaku calon guru penggerak telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi ini juga merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi dan cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Nah, jadi salah satu modul yang dipelajari itu di program guru penggerak adalah salah satunya cita-cita dan visi prakarsa perubahan. Jadi di sini juga merupakan tahap proses pembelajaran Pak Poni yang nantinya memang akan terbentuk suatu pemimpin pembelajar. Jadi di sini selain Pak Poni berlatih untuk melihat visi dan misi sekolah, kemudian juga berlatih bagaimana memimpin suatu organisasi dengan berbagai macam karakter seseorang yang berbeda-beda. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Poni Saputra untuk memimpin jalannya diskusi sampai dengan selesai. Kepada Pak Poni dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pelayan Praktik, Ibu MSPD DPR telah memberikan kesempatan saya untuk dapat memaparkan hasil kinerja saya dan hasil pembelajaran saya pada saat pendidikan guru penggerak. Dan kepada Ibu Warda juga saya ucapkan terima kasih. Yang pertama saya terkejut Bu. Yang kedua saya merasa kalau bahasanya itu tersanjung karena saya diberikan kesempatan untuk dari Balai Guru Penggerak dapat hadir pendampingan individu berdua dan pas posisinya di saya. Ya. Gitu. Itu yang buat saya terkejut pertama dan sangat tersanjung. Terima kasih sebelumnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan kesempatan dapat hadir pada saat kegiatan hari ini. Dan tidak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang dan perbingung pengetahuan pada hari ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang dapat hadir pada hari ini. Sebenarnya sudah dikondisikan ada 5 orang Bapak Ibu. Teman-teman mungkin ada salah satu teman yang kecelakaan kemarin
Jadi tidak bisa hadir, namun tetap dikondisikan dapat hadir digantikan dengan teman yang lain. Selamat datang Ibu ini, silakan Ibu. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, teman-teman rekan sejawat saya di SMK 2, pada hari ini saya akan memaparkan tentang visi dan misi saya sebagai calon guru penggerak dalam menghadapi pendidikan guru penggerak angkatan 9 di tahun 2003 pada hari ini. Sebenarnya untuk merubah visi dan misi sekolah tentu kan butuh proses yang panjang. Hanya saja pada hari ini adalah proses pembelajaran saya. Mungkin ini untuk kita sama-sama belajar dan saya juga butuh masukan yang lebih banyak terkait kedepannya untuk bisa lebih baik. Mungkin ini hanya saja masukan pada saat nanti saya presentasi. Mungkin juga nanti ada dari teman-teman juga bisa terus beri masukan untuk saya dan untuk sekolah juga. Baik. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai visi saya sebagai guru penggerak untuk sekolah. Visi tentunya adalah sebuah cita-cita ya Bapak Ibu ya. Cita-cita kita untuk sekolah kita dan untuk siswa-siswa kita untuk kedepannya ke arah yang lebih baik. Nah ini adalah visi dan misi saya. Itu tugasan saya sebentar. Ya. Dapat hari ini adalah saya berdiri pendampingan individu saya yang kedua. Pada saat pendampingan individu pertama itu sudah dilaksanakan pada bulan lalu. Pada hari ini pendampingan individu yang kedua yang dilakukan pada hari ini dan tidak terasa sudah terlaksana selama 2 bulan untuk pendidikan guru penggerak ini. Pengajar praktik saya adalah Ibu Herlina, SPD PBGR, dan saya sendiri adalah Poni 1 Pera. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, untuk pendidikan kita di kurikulum implementasi kurikulum merdeka ini, kita berkiblatnya dengan Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, sesuai dengan filosofi beliau, dan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pendidikan zaman sekarang adalah kita harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, di mana itu adalah berpotensi penuh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak didik kita. Karena yang kita harus selalu melihat potensi dari anak didik itu yang pertama, dan yang kedua kita harus melihat bagaimana tingkat kemajuan teknologi di zaman sekarang. Dan seperti yang telah saya pelajari, untuk pendidikan zaman sekarang adalah kalau pembahasannya menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menghamba pada murid. Silakan masuk Pak. Adalah menghamba pada murid. Kalau sini tidak ada Ibu Guru Bahasa Indonesia ya, Ibu Rinda. Jadi kalau bahasanya berhamba pada murid, berarti secara gamblang kalau dibahasakan adalah berpusat pada murid. Nah, ada 3 poin menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Yaitu yang pertama adalah ingarso suttulodo, atau artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah Igmadio Karso. Nah, itu artinya adalah seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membagikan atau membuka semangat. Yang ketiga adalah Tutuli Handayani. Nah, ini adalah poin yang sering kita dengar karena ada di dalam pendidikan kita ya. Artinya adalah seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Baik,
untuk sementara ini sujud ini dulu Bapak Ibu. Dalam sesi selanjutnya saya diberikan poin untuk membacakan puisi untuk membangkitkan semangat kita sebagai guru dan semangat kita sebagai masyarakat Indonesia untuk membanggakan bahwa kita ini adalah negara yang besar, negara yang maju dan yang mempunyai potensi luar biasa. Kalau ada maaf ya, karena guru meja suruh baca puisi ini agak gimana gitu. Baik, saya coba. Puisi dari Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, dengan judul Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Lir, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Lir itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Merdeka! Merdeka, Pak! Merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Baik, terima kasih. Saya rasa itu bisa saya sampaikan dan banyak kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, dalam untuk menimbulkan, untuk berubah ataupun menyampaikan cita-cita dan visi kita untuk sekolah dan siswa kita, ada beberapa kalimat numpang yang kami sampaikan. Dan ini adalah kalimat-kalimat yang nantinya diharapkan Bapak Ibu untuk memberikan masukan sesuai dengan cita-cita kita bersama berdasarkan pemikiran dari Bapak Ibu semua. Ada 5 poin kalimat numpang yang tersedia di sana, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita memimpikan murid-murid. Jadi murid-murid seperti apa yang akan kita inginkan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa? Yang ketiga, di sekolah kita itu mengutamakan apa? Berbeda ya Bapak Ibu ya. Nanti saya ulangi. Untuk yang keempat, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa apa itu menurut diri kita, apa yang dibutuhkan oleh murid di sekolah kita. Yang keempat adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Untuk perkembangan sekolah kita. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa yang terjadi di sekolah.
Ada LK untuk diisi? Iya. Iya. Kan sudah dipegang Hah? LK-nya udah ada di depan apa? itu Iya. dipegang Hah? Stikin aja. Pak Poni di kertas lembar itu udah ada kan kalimat begini Yang Di dipegang kertas itu rekan-rekan. apa? oh itu ini apa? Kuesioner. Oh, kuesioner, bukan pertanyaan. Buka lagi berarti di slide. Iya. Ini mau saya perbaiki sebenarnya. Ini saya ambil dari yang pertama. Kurang satu. Sama dulu. Pada waktu itu, jadi pertanyaan pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Seperti itu. Boleh. Untuk jawabannya boleh lebih dari satu, karena itu adalah bentuk cita-cita kita dan harapan kita untuk murid. Daftar hadir. Ini dulu. Tadi yang saya pendampingan saya ya. Ada ini sudah tadi. Belum saya ini tuh. Nah, itu biasanya dari sekolah yang ngatur tuh Bu, nyiapin memang kepala sekolahnya tuh kayak bikin acara gitu kan. Saya cuma siapin ini tadi. Absennya mana Pak? Absennya? Nanti aja saya buat. Kalau melaporkan di loka itu saya lengkapi. Iya, tapi nggak ada diminta formatnya itu Bu. Nggak diminta Bu. Tapi semua kuesioner yang itu yang diisi semua itu dilengkapi. Karena format Ini yang kalau udah diberikan- selesai yang pertama nanti kedua Iya. sesuai dengan itu. Itu boleh di satu jawaban, boleh dua kertas, 3 kertas gitu. Kan tergantung hijau kan. Iya. Kalau misalkan jawaban ada 20, boleh. Berarti kreativitasnya tinggi kan? Mau dijawab semua, apa dijawab satu-satu? Satu-satu aja dulu, tapi ya. Iya. Nah, Tanyalah. Mau ngapain sih Bapak? Jadi langsung dijawab satu-satu. Iya, silakan. Pak Akbar semangat nih ya. Iya. kami kalau berolahraga tuh Iya. harus semangat. Sama-sama ya? Juga. Sama-sama olahraga, oh ya benar. Satu perjuangan. Itu perjuangan. Ya. Sedang berjuang. Pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Silakan Ibu Is, Bu Is. Ya, terima kasih Pak. Saya sebagai guru, karena saya guru BK Bu, Ya. jadi saya sangat memimpikan anak-anak itu yang berkarakter.
kreatif. Sama satu lagi, saya sangat menginginkan anak-anak ini peduli dengan sesama. Terima kasih. Kreatif. Apalagi tadi Bu? Berkarakter, kreatif, dan peduli dengan sesama. Pak Poni tuh, lanjut Pak Poni. Iya Bu. Saya lihat aja cuman. Terus Oh. lanjut. Nah, tuh. Saya nyatet juga. Jangan terlalu ini. Saya mau cuma teman-teman yang baik. Ya. Silakan Ibu Rita. Ya, nomor satu itu kita memimpikan murid-murid yang menurut saya memimpikan murid-murid sama seperti Bunda tadi harus berakhlak, bersopan santun, terus berkarakter. Tentunya juga selain berkarakter harus ada kreativitas yang didukung wawasan para murid sehingga murid tersebut dapat berprestasi yang dapat membanggakan sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rita. Dengan Pak Ustaz, Chris silakan. Kita memimpikan murid-murid yang impian saya, murid-murid itu jika saya mengajar dia diam, tidak ribut di kelas. Kemudian jika saya memberikan tugas dikumpulkan tepat waktu. Satu lagi pakaiannya rapi, kemudian bersih. Bisa jawab. Terima kasih Pak. Tadi Pak silakan. Terima kasih pada Pak Boni, teman sejabat guru PJOK. Jadi kalau untuk jawaban saya di sini, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Untuk yang pertama oleh Ibu Bunda Is sudah menjawab, berakhlak, berkarakter, kreatif, Peduli sesama. dan peduli sesama. Mungkin saya di sini akan menjawab lebih simpel lagi, karena yang namanya siswa-siswa mereka akan tamat sekolah, ilmunya pasti digunakan untuk bisa terjun ke masyarakat. Kalau dia di sekolah ilmunya saja tidak bisa digunakan untuk ke masyarakat, tamat dari sekolah mau jadi apa? Intinya apa yang dipelajarinya di SMK setamat dari sekolah bisa berbaur dengan masyarakat, ya terutama dari akhlaknya tadi disampaikan oleh Bunda Is tadi. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya memimpikan murid-murid yang tadi sudah teman-teman pertama berkarakter yang tinggi, kemudian memiliki kecerdasan dan bersosial terhadap teman, dan nantinya setelah tamat bisa bersaing dan bermanfaat bagi dunia kerja, keluarga maupun negara. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Itu untuk pertanyaan pertama ya. Untuk yang pertanyaan kedua, kalimat yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah apa menurut Bapak Ibu semua? Yang perlu bimbingan, perlu perhatian dan kasih sayang baik dalam bidang karakter, kemudian ilmu pengetahuan. Kalau menurut saya, murid itu adalah individu yang unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dalam artian benar potensi yang dimiliki masing-masing anak itu berbeda. Sehingga kita sebagai guru harus mampu mengenal dan mengembangkan potensi masing-masing individu tersebut. Jadi tidak bisa disamaratakan antara murid yang satu dengan murid yang lain perlakuannya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Is.
Itu adalah rangkuman untuk kalimat upah kedua dari teman-teman. Kita lanjut untuk diskusikan mengenai kalimat upah yang ketiga. Untuk kalimat upah yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Siswa. Jadi siswa itu segala-galanya, gitu. Jadi kapanpun permasalahan kami harus siap sedia, walaupun itu sebenarnya sudah nggak di jam kerja. Jadi bagi kami siswa itu mengutamakan pelayanan kepada siswa. Terima kasih. Terima kasih Bu Is. Ibu Rita silakan. Ya, coba. Kalau menurut saya di sekolah itu kita harusnya mengutamakan kebersamaan antara siswa dan guru, yang mana tetap mengedepankan akhlak siswa. Jadi bukan artinya bersama antara siswa sama guru, siswanya seenaknya kepada guru. Itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita. Silakan Pak Utis. Kalau menurut saya di sekolah kita mengutamakan keinginan siswa. Jadi kita harus lebih banyak mendengarkan apa maunya siswa. Dengan begitu, kalau kita mendengarkan keinginan siswa, dia akan lebih senang belajar. Dapatkan ilmu pengajaran baik budi pekerti atau akhlak maupun kegiatan eskul, sehingga mereka dapat mengembangkan apa yang mereka dapat di sekolah. Terima kasih Bu Arja. Baik. Silakan Pak Arno. Kalau saya yakin untuk apa? Untuk pengembangan sekolah kita dan siswa. Dari kemarin, ternyata kita punya permasalahan problema masing-masing dari tiap guru mata pelajaran. Untuk agama berbeda, beda, matematika beda, dan IPAS juga beda. Ternyata kita itu sebagai guru tidak, ini yang harus saya pelajari ya. Mungkin ilmu saya jauh di bawah, hanya saja yang harus saya pelajari. Kita tidak apa bahasanya? Tidak perlu harus memberikan reward kepada siswa. Ternyata yang saya baca, saya pelajari, reward menimbulkan salah satu menimbulkan efek negatif juga dari tiap siswa. Makanya yang kemarin saya baca, makanya ada satu sekolah itu tidak ada namanya perantingan. Jadi semuanya itu sama, hanya saja diberikan penekanan yang mana siswanya yang berprestasi bagus itu lebih dipandu lagi, tapi tidak dapat ditekankan untuk diberikan reward. Karena peran kita di sekolah adalah sebagai manajer, pengontrolan. Itu hanya saya berbagi ilmu saja karena terlintas di pikiran saya. Kita sebagai manajer dan kita bukan sebagai pak hukum, kita bukan sebagai pengatur, tapi kita hanya sebagai manajer. Baik, untuk kalimat tumpang yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Silakan Bu Dainis. Boleh bertanya. Jika ada yang menanyakan boleh Bapak Ibu silakan. Karena mungkin sebagai kita mungkin saya pada awalnya saya mau baca kalimat tumpang ini bingung apa yang harus saya perbuat. Setelah saya baca 2 kali, 3 kali, oh seperti itu. Ada maksud di dalamnya mengenai perubahan sekolah itu dari kita dan siswa. Kalau ada yang tanyakan boleh, oke Ibu silakan. Dipersilakan. Mungkin agak diperjelas di maksudnya yang untuk kalimat tumpang yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk itu konteksnya ke Oke. Ini menurut saya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Contoh misalkan, saya adalah warga di sekolah ini.
yakin untuk melakukan perubahan dalam bidang pembelajaran dengan menggunakan IT, teknologi komunikasi dan informasi, misalnya seperti itu. Atau saya warga di sekolah ini yakin mampu untuk merubah karakter siswa per individunya dalam lingkup kecil di kelas. Contohnya kurang bagus di lingkungan keluarga mereka. Jadi dengan adanya pendekatan, saya yakin untuk dapat mengubah karakter anak itu. Terima kasih. Dais, selanjutnya Ibu Rida Kurniati. Menurut saya, warga di sekolah ini berusaha yakin untuk mengembangkan kemampuan literasi siswa, karena dilihat saat ini literasi siswa itu amat sangat kurang. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rita. Ternyata kemarin saya dapat info juga dari Ibu, terutama dalam berpakaian, dan yang kedua karakter terhadap siswa. Oke, cuma itu. Baik, terima kasih Pak Akbar. Baik sekali Pak. Mengenai disiplin adalah suatu modal utama untuk kita membutuhkan seseorang manusia hebat di bidang keagamaan untuk membentuk ya, terima kasih. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid memiliki bakat dan keahlian masing-masing, di mana kita sebagai guru bagaimana mengasah, meningkatkan bakat tersebut yang nantinya menjadi nilai tambah dan menjadi mereka mendapatkan pekerjaan. Ya, mungkin itu aja. ya baik sekali Pak. Kita SMK 2 alhamdulillah kita punya nama baik di perusahaan Kota Jambi Pak ya. Dan kita Bapak Ibu, nama kita SMK 2 dulu kita pernah di Malaysia kalau nggak salah. Kita punya program pendidikan di sana dan alhamdulillah kita dipercaya. Namun sampai saat ini belum ada berkelanjutan dan bekal kita, sekolah kita SMK Negeri 2, visi sekolah kita SMK Negeri 2 yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, sama seperti yang Bapak Ibu tadi, yang berkarakter, mandiri, kreatif dan berwawasan global. Terwujudnya peserta didik yang berkarakter, mandiri, kreatif dan berwawasan global. Ini adalah bentuk visi dari sekolah kita SMK Negeri 2 Kota Jambi. Dan di sini sesuai dengan penugasan saya juga sudah telah membuat visi tentang sekolah yang saya inginkan. Jadi visi sekolah yang saya inginkan itu tidak merubah dari visi SMK Negeri 2, hanya saja ada beberapa yang ditambah dan ada beberapa yang dikurangi. Yang pertama adalah visi saya terwujudnya peserta didik yang religius. Alasannya kenapa religius? Karena agama adalah modal dasar untuk pembentukan karakter manusia. Karena kalau sudah jauh dari agama, tentu tidak bisa dibentuk apapun itu agamanya. Jadi religius adalah modal dasar untuk pembentukan pola pikir siswa dan karakter siswa. Yang kedua adalah berkarakter. Kenapa berkarakter? Karena salah satu modal dasar siswa kita nanti di lingkungan pekerjaan, di lingkungan kerja, karakter pribadinya lah yang akan dinilai di dalam dunia kerja tersebut. Apabila baik, kita bisa lihat nilai positif dan negatifnya sangat luar biasa. Jadi itu sudah kita jadi satu dan saya masukkan ke dalam visi saya tadi. Dan itu sangat luar biasa. Pikiran dari Bapak Ibu
Dan mudah-mudahan ini adalah menjadi cambuk kita, nilai pendorong kita untuk menjadikan anak didik kita sebagai pribadi yang luar biasa dan mengharumkan nama sekolah kita terutama. Terima kasih Pak Poni. Beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Poni, luar biasa sekali hari ini. Berarti Bapak Ibu terima kasih telah mengikuti dengan semangat dan dengan penuh antusias. Di sini terlihat sekali kita memimpikan murid-murid yang bagaimana dari rekan sejawat Pak Poni. Kita percaya salah satunya kita memimpikan murid yang berkarakter. Kemudian itu hanya salah satunya yang saya baca. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah murid ujung tombak pendidikan agar tercover bahwa murid-murid SMK 2 itu berhasil, insan yang memiliki kecakapan kelebihan masing-masing. Nah, kemudian di sekolah kita mengutamakan salah satunya disiplin dan karakter. Dari hasil diskusi tadi, kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa dari yang didiskusikan dapat saya sampaikan salah satunya saja, kreativitas sadar bahwa harus dikembangkan di sekolah ini dari dalam diri sendiri. Kemudian kita warga sekolah di sekolah ini yakin bahwa bisa mengubah karakter siswa-siswi yang membutuhkan perhatian khusus. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa murid memiliki bakatnya masing-masing, sehingga guru harus mampu mengasah bakat tersebut. Itu salah satunya. Baik Bapak Ibu, di sini Bapak Poni dan teman-teman rekan sejawatnya telah setuju Bapak Ibu dengan visi yang dirangkum oleh Pak Poni di sini dari hasil diskusi teman-teman bahwa terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, cerdas, mandiri dan berwawasan global. Ya Bapak Ibu ya. Nah, luar biasa. Di sini kita dapatkan satu buah visi dari hasil diskusi yang dipimpin oleh Pak Poni tadi, yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, cerdas dan mandiri, kemudian berwawasan global. Hal ini memang sangat terkait dengan suatu visi. Visi itu harus menuju ke profil pelajar Pancasila. Di sini sudah terlihat ya, baik itu beriman, berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu, di sebelah kesimpulan hasil visi yang terbentuk pada diskusi kali ini ada juga visi dari sekolah SMK Negeri 2, terwujudnya peserta didik yang berkarakter, mandiri, kreatif dan berwawasan global. Seperti kita ketahui bahwa suatu visi itu merupakan salah satu cara untuk mengkomunikasikan apa tujuan organisasi itu terbentuk, dan visi juga merupakan sebuah pernyataan yang digunakan sebagai cara untuk mengkomunikasikan tujuan dari organisasi, kemudian memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi. Kemudian kita sudah ada visi, kemudian ada misinya juga, yaitu misi merupakan sekumpulan rencana atau cara yang ditentukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan. Jadi dari sini visi sekolah dan visi yang terbentuk hari ini boleh disampaikan Pak Poni kepada Ibu Kepala Sekolah, namun ini hanya sebagai pembelajaran Pak Poni, karena sebuah visi itu sudah terbentuk di awal dan ditinjau 2 tahun atau 3 tahun sekali, kemudian bisa dirubah kalau kepala sekolahnya ganti, dan biasanya gantinya juga 5 tahun sekali. Nah, suatu visi terbentuk harus ada awalan kata kerja. Ya, benar seperti yang dilihat di slide tayangan ini, terwujudnya begitu ya. Nah, Bapak Poni
Ini hasil yang Bapak Poni dapatkan, visi dari hasil diskusi nanti dibawa ya Pak Poni saat lomba karya kedua di hari Sabtu. Baik Bapak Ibu, visi yang sudah terbentuk ini kita harus melihat visinya dan kita sebagai pendidik harus mampu membuat suatu program-program yang berkaitan dengan lingkungan sekolah. Tetapi dilihat dari visi ini, ingin terwujudnya peserta yang religius, pasti di sekolah sini sudah menerapkan program yang religius. Misalnya melakukan apa saja Pak Poni di sekolah ini yang berkaitan dengan hal religius. Untuk berkaitan dengan hal religius, kami di SMK Negeri 2 sudah mengadakan program ekstra namanya Rohis, Ibu. Dan alhamdulillah kegiatannya aktif dan sudah berkembang, dan setiap hari Jumat kita mengadakan kegiatan keagamaan seperti yasinan dan Jumat berkah seperti mengadakan sumbangan seperti itu ya. Dan yang paling kedepannya yang maju adalah perkembangan rohisnya, rohani Islam, dan itu bisa dilihat dari jumlah siswa kita yang mengikuti ekstrakurikuler rohis, Bu. Luar biasa Pak Poni. Jadi dari sini visinya adalah terwujudnya peserta didik yang religius tergambar dari program yang dijalankan di sekolah ini. Nah itulah visi itu, dan teman-teman di sini rekan-rekan sejawat telah mengutarakan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai dari murid SMK Negeri 2. Kemudian dari religius tadi pasti ada juga suatu program yang supaya siswa di sini cerdas, mandiri, dan berwawasan global. Nah, kemudian Pak Poni sebagai salah satu calon guru penggerak yang ada di sekolah ini, nantinya Pak Poni harus mampu membuat suatu program yang terkoper dalam visi sekolah ini. Nah, seperti yang di Lokakarya 1 Pak Poni telah sampaikan program apa kemarin Pak Poni? Program yang Pak Poni buat komunitas belajarnya. Iya. Untuk program yang sudah dirancang dan sudah dibuat Ibu, saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Rita Kurniati. Kami sudah melihat di SMK 2 belum ada komunitas belajar. Jadi kami sudah membuat rancangan mengenai komunitas kobel atau komunitas belajar yang lintas ilmu. Pada awalnya saya mau membuat komunitas belajar itu khusus awalnya di guru PJOK saja. Itu dengan Pak Ibu Yunita, kemudian Ibu Yunitanya kan sudah pembicaraan, tapi Ibu Yunitanya kecelakaan kemarin tidak bisa hadir. Pada awalnya hanya meja saja untuk pengembangan seputar ilmu pembelajaran di PJOK saja. Dan saya sudah merancang juga pembicaraan dengan Ibu Rinda terkait guru bahasa Indonesia. Bagaimana kalau kita membuat komunitas belajar ini secara besar namun intern kita dari lintas ilmu, karena kalau dengan lintas ilmu mata pelajaran tentu pengetahuan yang kita dapat bervariatif, Ibu. Dengan variatif seperti itu tentu banyak yang kita dapatkan, dan pengalaman dan praktik baik yang kita dapatkan juga seperti itu. Jadi rancangannya sudah kita buat, dan insya Allah dalam jangka waktu dekat ini akan kita terapkan dan akan kita buat bersama sama Ibu Rida dan teman-teman dari guru mapen yang lain, Ibu. Terima kasih. Siap Pak Poni. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu, karena suatu visi akan terbentuk dan kita akan membuat suatu program-program untuk sekolah ini, sehingga visi di sini membedakan dengan visi sekolah lain. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu di sini, suatu kebanggaan dan suatu dukungan spiritual, motivasi buat Bapak Poni. Bapak Ibu telah hadir di sini, dan yang karena Bapak Poni sedang menjalankan pendidikannya, dan saya sebagai pengajar praktik dari Bapak Poni, saya mengucapkan mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mohon maaf yang sebesarnya. Kemudian saya akan kembalikan nanti kepada Ibu DR Dasari MPD dari BGP Provinsi Jambi, dan kemudian saya kembalikan ke Bapak Pasya selaku yang mewakili kepala sekolah di sekolah ini. Terima kasih Bapak Ibu semua.
Baik, niat saya sebenarnya menerima aja nih. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi ini perlu Bapak Ibu yang guru semua ya, atau Pak Solah atau Nabili, atau semuanya kita ya, harusnya ada siswa juga, biar siswa tahu juga visi misi ini. Visi misi yang lama itu Pak Sa itu ya, belum ditukar ya. Pak Solah masih BLT. Jadi masih belum sampai 5 tahun. Belum 5 tahun. Baru tahun kedua. Baru tahun kedua. Intinya gitu ya. Jadi nanti kita diskusikan lagi apakah harus 5 tahun, apa berapa tahunnya. Kalau baru berarti tahun lalu baru 2. Iya. Bulan. Baik Bapak Ibu, ini kan pembelajaran. Itu pembelajaran buat kita semua. Mobil khusus hari ini adalah untuk Bapak ini. Bagaimana kalau nanti punya perspektif sekolah ya, punya sekolah, menyusun visi-visi. Nah inilah yang dipikirkan. Tadi yang kita tanyakan numpang-numpang tadi, mau ngapain sih, gimana sih, gitu kan, kondisi kita gimana, murid kita gimana, guru. Tadi nggak ada tanya guru ya, belum ya. Harus ditanya guru nih, gimana sih maunya guru, kami gimana, gitu kan. Nanti itu kan pertanyaan trigger itu pertanyaan. Bagaimana kita memancing diskusi ya. Kalau si bapak maunya apa sih gitu ya, pasti biasanya kesejahteraan dulu. Itu kan udah biasa ya, itu sudah jawab biasa ya, pasti itu di mana-mana orang pasti kesejahteraan bu gitu kan. Tapi kalau bisa jangan capek bu, ya sejahtera tapi tidak capek gitu ya. Baik ya, jadi pelajaran bagaimana kita mengelola sekolah dan mulai dengan penyusunan visi dan misi. Misinya belum kan, baru visi ya. Nah itu digalilah. Nah ini majelis ini dianggap harusnya rame lagi ya. Ketika jadi kepala sekolah itu tangkap lagi apa aja sih ya dalam, kalau sudah ada visi berarti kan namanya review visi misi ya, review visi misi ataupun kalau dulu itu tadi ya, kalau sekarang namanya review KOSP. Sudah ada Pak? Yang nyusun dia Bapak ini tim Pengembang manajemen KPKP, Tim pengembang kurikulum TK. Siapa Bapak? Warga sekolah tambah Dudi Nah, pengawas. kalau yang namanya itu terdaftar komite pembelajaran. Iya masuk.